Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi di my YouTube channel Ari Solo. Kalau ada yang jual dopeng yang bisa bikin konslet, saya akan beli. Kalau ada seseorang yang bisa ngebuat lobet konslet dari nol, saya akan belajar. Lobet konslet itu anugerah bosku, tapi kita bisa mengupayakan atau mengusahakannya. Setiap lobet jantan atau betina mempunyai karakter yang beda-beda, mempunyai bakat sendiri-sendiri, mempunyai batas maksimal bakat yang dia miliki. Jadi kalau bakatnya maksimal sampai di tahap gacor, mau kita upayakan kayak apa ke konslet, hasilnya tidak bakalan jadi konslet. Bosku, ngomongin lobet konslet itu tidak bisa lepas dari dopeng, makan, jebol birahi, jebol gacor, jemur kenceng, jemur tinggi, atau apalah itu istilahnya. Untuk kalian yang baru aja mau belajar tentang konslet, saya akan berbagi pengalaman ini kalau menurut versi saya ya. Setiap pemain mempunyai versi beda-beda, mempunyai pandangan yang beda-beda tentang lobet konslet. Bagi saya, lobet konslet itu awalnya proses alami semua bosku. Tidak ada yang kita buat dari nol. Lobet konslet itu anugerah, tapi bisa kita upayakan. Jadi kita sebelum bermain lobet konslet itu pilihlah bahan yang benar-benar sudah bermateri, atau bahan yang sudah kering, bahan yang sudah rubah lagunya, atau bahan yang sudah ngecolong ngeluat dobelan yang lagunya sudah kering, lagunya sudah datar. Itu baru bahan atau materi yang bisa kita proses menuju ke konslet. Kalau cuma kita punya bahan jantan atau betina yang cuma gacor, tapi mau kita proses kayak apa, hasilnya mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan bosku. Banyak sekali yang tanya ke saya, Mas, lobet jantan saya kenapa sudah gacor tapi saya kawinkan jadi macet bunyi atau jadi meremelek? Saya sering bilang, yang pertama bermain lobet konslet itu adalah dari materi jantan atau betina yang mau kita olah, yang mau kita proses ke arah konslet. Jadi kita fokus ke bahan seperti apa bosku? Jadi bahan yang saya maksud itu bahan yang lagunya sudah rubah, bahan yang lagunya sudah datar, bahan yang lagunya sudah kering, dan bahan yang memiliki dobelan yang bagus. Itu kunci utama ketika kita mau bermain lobet konslet. Bosku, jangan terfokus ke arah dopeng atau serbuk atau apalah istilahnya. Di pasaran banyak yang jual dopeng, banyak yang jual serbuk, banyak juga yang menjadikan biar lobet kita jadi konslet. Tapi hasilnya apa bosku? Saya tidak menjelek-jelekan teman-teman yang ngejual dopeng ataupun serbuk. Di sini saya cuma berbagi pengalaman dan mengarahkan kepada pemain-pemain yang mungkin baru akan terjun ke dunia konslet. Itu biar nggak salah arah bosku. Karena konslet itu bukan diciptakan dari dopeng. Konslet itu semua prosesnya alami. Mereka yang mempunyai konslet, mereka para pemain konslet yang sering mengorbitkan konslet karena mereka memiliki skill dalam memilih materi. Mereka mempunyai skill dalam memilih materi bosku. Jadi bukan asal materi jantan. Jadi saya ketika memilih materi jantan itu bukan asal-asal jantan, asal gacor aja. Tapi memang jantan yang benar-benar sudah rubah lagunya dan jantan yang benar-benar sudah bermateri. Terkadang pemain lobet itu pengennya instan. Kita beli dopeng, kita beli serbuk, atau kita beli tetes, atau kecubung, atau apalah. Berharap lobetnya bisa konslet. Tapi hasilnya apa? Mungkin hasilnya cuma meremelek. Meremelek pun itu karena bukan dari dopeng mungkin ya. Karena dia lobetnya settingannya diuntul. Jadi untuk teman-teman nih yang mau belajar tentang konslet, itu kurang lebih kita harus fokus ke materi jantannya. Kita jangan fokus ke tetes, dopeng, serbuk, atau kecubung, atau ramuan, atau apalah ya. Yang pertama itu kita wajib paham dulu apa itu konslet. Bagi saya konslet itu anugerah, tapi bisa diupayakan, bisa diusahakan. Mengapa bisa diusahakan? Ketika kita bisa ngepilih bahan, materi yang sudah rubah lagunya, yang sudah kering lagunya, yang sudah ngecolong punya dobelan yang bagus, itu bahan yang bisa diproses menuju ke konslet. Kalau jantan cuma sekedar gacor, sekedar bunyi, kita proses selanjutnya seperti kawin, kita kencengin, itu hasilnya
tidak akan sesuai yang kita harapkan. Hasilnya pasti meremelek, kalau nggak sardot, dan hasil fatalnya macet bunyi. Itu yang sering terjadi di kalangan lobet-lobet mania yang sering sharing kepada saya ya. Mas, kenapa jantan saya ketika saya kawinkan malah drop, ketika saya kawinkan jadi macet, jadi meremelek, jadi sardot? Bosku, pahami dulu sebelum kita belajar tentang konslet. Karena konslet itu adalah bagaimana kita memilih materi yang benar-benar berkualitas, materi yang benar-benar bisa kita rubah atau bisa kita proses ke arah konslet, bosku. Jadi bukan materi yang asal-asalan. Jadi kalau untuk lobet konslet itu saya tidak pernah sama sekali menggunakan doping. Saya cuma menggunakan pakan. Kalau pakan bagi saya mungkin sangat berpengaruh besar, karena lobet yang sudah mempunyai materi, mempunyai bakat ke arah konslet, itu harus kita dongkrak lewat pakan biar birainya mungkin naik, biar kawinnya lancar, dan biar ngunci dengan sempurna. Dan berikut ini contoh bahan yang sudah bermateri lagunya rubah, nadanya kering atau datar, dan sudah ngecolong ngedobel. Untuk bahan-bahan materi jantan yang bisa kita proses ke arah konslet, simak videonya berikut ini. Di luar sana banyak yang mendewakan dirinya, dia bisa bikin konslet. Dia bisa bikin konslet dari doping yang dia ramu. Saya siap beli doping jika memang doping tersebut bisa buat konslet. Hubungi saya di nomor deskripsi di bawah ya. Tawarkan ke saya siap beli doping yang bisa ngebuat konslet. Dan untuk mereka, untuk para teman-teman yang mendewakan dirinya di kalangan-kalangan pemain lobet pemula bahwa dirinya bisa ngebuat konslet, saya siap belajar. Saya siap belajar kepada mereka-mereka yang mendewakan dirinya itu bisa ngebuat konslet. Saya siap belajar. Konslet itu harus pemahaman dulu, biar kita nggak salah arah, bosku. Ketika kita belum memahami 100% apa itu lobet konslet, kita akan salah arah. Kita berpikir kalau lobet yang kita rawat, kita kasih tetes, kita kasih doping, itu hasilnya akan konslet. Tidak seperti itu, bosku. Jadi konslet itu tentang pemahaman. Pemahaman awal konslet itu apa, prosesnya seperti apa, dan teorinya seperti apa. Konslet itu tetap bakat yang kita maksimalkan. Dan mudah-mudahan lewat video ini teman-teman yang kemarin nanya ke saya lewat DM ataupun WA tentang apa itu konslet dan apa itu doping, semoga lewat video ini bisa membantu dan teman-teman juga bisa lebih paham lagi supaya tidak salah arah ya. Pemilihan bakat itu yang paling penting ketika kita mau bermain lobet konslet. Pemilihan bahan itu sangat-sangat penting.
Bukan pemilihan doping atau serbuk atau tetes, tapi pemilihan bahan yang mungkin masih belum tahu apa itu lobet konslet. Saya pun juga masih belajar. Di sini saya bukan suhu master atau di sini saya bukan dewa ya. Dan lobet-lobet konslet yang saya orbitkan atau saya rawat itu bukan lobet konslet yang dari nol. Saya pilih bahan, saya pilih materi yang benar-benar berkualitas, materi yang benar-benar bisa saya proses ke arah konslet. Untuk kalian yang ngejual doping, tetes, serbuk, atau ramuan kecubung atau apalah yang menjanjikan konslet, tolonglah ya, para pemain-pemain yang baru aja mau belajar lobet, yang baru aja mau belajar konslet, itu diarahkan ke arah yang benar. Jangan diarahkan ke arah yang menurut saya kurang pas. Jadi teman-teman itu harus diberi pemahaman dulu tentang lobet konslet ya. Jadi biar nggak salah arah. Mau beli doping harga 500.000, 1 juta, 2 juta, bahkan ada doping yang harganya 8 juta. Dijanjiin bakal konslet lobetnya, tapi hasilnya apa? Jadi teman-teman itu sebelum bermain lobet konslet itu harus paham dulu lobet konslet itu seperti apa dan caranya berproses lobet konslet itu seperti apa. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di share ya. Dan sekali lagi saya minta maaf, bukan saya menjelek-jelekan teman-teman yang jual doping, tetes, serbuk, ataupun ramuan-ramuan tentang konslet. Di sini saya cuma ingin mengajak teman-teman yang baru aja belajar ke konslet itu biar nggak salah arah ya. Jadi konslet itu pemahaman yang pertama bosku. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.